pribadi dan juga pengaruh dari alma maternya. Kenapa? Karena memang di alma mater juga kan tentang Tritunggal ini juga kan ya mengakui Tritunggal, tapi pengajarannya Dwi Tunggal kan, apalagi ada hierarki juga kan yang diajarkan oleh apa itu apa nama S ya S ya kan, ya, Erastus. iya ada hierarki gitu kan, Bapak lebih tinggi daripada Kristus, Kristus lebih tinggi daripada Roh Kudus, ada hierarki kan. Nah, dan juga ada sisi lain, misalnya bahwa Kristus itu berasal dari Bapa, keluar dari Bapa, bersumber dari Bapa gitu. Berarti sebelum ada Yesus berarti hanya ada dua pribadi. Nah, baru tiga ada pribadi itu setelah dikeluarkan oleh, nah keluar dari, artinya sudah keluar dari Bapa. Nah, itu kan ya luar biasa. Maka dikatakan karena Yesus itu adalah dari Bapa, maka Yesus berhak. Dia berhak untuk apa? Melucuti, ya membunuh, bahkan sampai kata membunuh loh, ngeri banget ya kan? Menelanjangi, bahkan membuat sampai tidak sadar gitu. Nah, ini kan viral ada itu. Artinya kalau kita pahami berarti ya ada dua pribadi saja ya sebelumnya kan gitu. Nah, ini ya ini berarti kan ajarannya hampir mirip-mirip lah kan gitu ya. Ya nanti kan saya udah pernah kita sampaikan ini ya, kita bahas pernah ada bukunya, bahkan kita di kelas doktrin Allah Tritunggal kami udah bahas dengan Pak Irwan, Pak Yas sudah sangat jelas ya, semuanya udah sepakat dengan menjadi satu pernyataan sikap ya, Trinitas itu sudah final, tidak boleh lagi diganggu gugat, itu sudah dan relevan ya kapanpun dia sangat tetap relevan karena banyak pembuktian Alkitabnya, jadi bukan Dwi Tunggal, bukan lagi tunggal dalam hal pribadi, tapi memang tiga pribadi yang utuh ya, yang utuh, setara dan sempurna ya, sempurna. Dan banyak sekali Alkitab yang buktikan, tadi Pak Robert sudah sampaikan ada kata yang kita temukan dalam Alkitab ya, Yesus mengatakan kami, ada juga kita ya kan gitu. Nah, kami kita itu kan sudah menunjukkan apa namanya jamak ya kan, kejamakan ya, itu berarti lebih dari satu dong pribadi, itu sudah sangat jelas ya, mulai dari perjanjian lama pun Kejadian 1:26 sampai 27 aja udah ada tiga di situ kata kita, ditambah lagi di kejadian pasal yang ketiga ya, tambah lagi pada saat peristiwa apa itu namanya apa itu menara Babel, kita katakan apa, marilah kita turun. Nah ya kan, ada lagi di situ kata kita. Nah ini kalau kita ini menuju kepada siapa ini kalau begini ya kan, berarti ada keterlibatan di sana adalah Trinitas itu ya, Trinitas itu. Nah ini kita sudah bahas waktu ini dengan Pak Willy Padensolang. Cuma yang tadi yang kita lihat di sini ada tiga hal yang salah kaprah kalau menurut saya mengutip kisah 1:11 itu. Pertama, salah kaprahnya adalah ya yang saya bisa lihat di kisah Rasul ini adalah mengatakan bahwa Yesus yang dikatakan akan datang kembali sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Nah, sudah terjadi. Nah, berarti padahal ini dikatakan tadi dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama. Cara yang sama itu berarti cara yang bisa dilihat, bisa disaksikan dengan mata kepala sendiri. Pada saat mereka melihat naik ke sorga, dengan memandang, melihat, dengan cara yang sama juga ketika datang bisa dilihat dengan memandang. Tadi Pak Robert sudah sampaikan tadi itu, bisa dilihat secara baik secara personal dan bisa secara dilihat secara keseluruhan, bahkan juga dengan kemuliaan tadi, ya kemuliaan. Itu bisa dilihat sekalipun nanti menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, tapi itu bisa disaksikan, dilihat oleh manusia seluruh dunia, ya seluruh dunia. Satu peristiwa yang dahsyat menggemparkan itu luar biasa. Ya, nah ini kita belum mendengar dari Pak Yan. Silakan Pak Yan. Tambahkan sedikit. Ya. Saya tambahkan sedikit. Silakan bahwa Pak. Dari tiga itu, oke, pertanyaan nomor 4 dulu yang tadi Pak Dolof sudah singgung. Ya. Apakah itu ya
seluruh dunia dapat melihat. Begini Pak Dolov, ada dua teori begini ya. Apakah seluruh dunia, karena tadi yang kita udah bacakan di dalam Matius 24 ya, karena dikatakan seluruh dunia akan melihat. Ya. Ada dua teori, ini saya pernah pelajari juga, hanya cuma dua teori. Bagaimana bisa dunia itu melihat? Tadi siapa ada katakan itu, kan dunia itu bulat, bagaimana bisa umpama datang turun di Yerusalem, karena dikatakan bahwa Yesus akan menginjak kaki di Yerusalem. Bagaimana orang di Afrika atau di Asia bisa melihat bahwa dunia itu bulat? Ada teori yang pertama, Pak Adolo, bahwa memang bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat sehingga seluruh dunia itu bisa melihat dimanapun mereka berada. Mereka bisa melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa Tuhan sanggup melakukan itu sehingga setiap mata bisa melihat dimanapun manusia itu berada. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua bahwa kita bisa melihat melalui televisi. Sekarang kan ada teknologi televisi, Pak Adolf. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia ini ada yang namanya headlines, iya kan? Headlines. Semua kita bisa langsung melihat karena ada link. Umpama TV RI di Indonesia ada link dengan CNN dimanapun. Dan mau tahu aja bahwa CNN itu atau TV internasional, Al Jazeera, itu di seluruh dunia itu ada cabangnya, ada agennya. Jadi kalau ada berita-berita yang viral atau kejadian-kejadian viral, detik itu juga langsung bisa tersebar seluruh dunia dan mata itu bisa langsung melihat, dan itu yang ditafsirkan bahwa kita bisa melihat Yesus kedatangan yang kedua kali melalui televisi. Karena itu akan live di mana-mana. Mau di Afrika live, di Asia live, di Australia live. Nah, ini yang saya katakan bahwa ada penafsiran yang kedua. Kalau saya ditanya percaya yang mana, ya dua-duanya bisa terjadi. Saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat sehingga setiap mata orang dimanapun benua, orang bisa melihat kedatangannya yang kedua kali. Itu secara visible loh, visible. Jadi bukan hanya kayak mimpi atau apa, enggak, tapi visible, karena Alkitab mengatakan visible. Kedua, bisa aja ya, yang dimaksudnya, karena ini teknologi televisi nih, kita bisa melihat semua, internet ada semua, kan bisa live kita lihat semua, bisa di mana-mana kita lihat. Itu aja Pak Dolov. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor ketiga ini, apakah tanda-tanda? Tanda-tandanya. Sebenarnya kalau kita baca di dalam Matius 24 itu sudah sangat jelas juga Pak Dolov sudah diberikan tanda-tanda ya. Salah satu ya. Menurut saya ada beberapa tanda yang sudah tergenapi nih. Cepat aja, Matius 24 ayat yang kedua. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Karena ini bicara tentang akhir zaman ya. Pasal-pasal khotbah tentang akhir zaman. Itu ditulis seperti itu. Ayat yang kedua, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ini sudah terjadi kan di Yerusalem, tembok Yerusalem itu sudah rubuh semua. Kalau Pak Adolf ke Israel, saya sama Pak Irwan sudah ke Israel, ke Yerusalem, itu hanya tinggal tembok itu, yang namanya tembok ratapan. Itu hanya cuma itu, tapi yang lain sudah runtuh semua. Itu kan ada sejarah itu, bagaimana ada seorang panglima yang masuk ke situ, panglima ya mungkin saya agak lupa ya, yang bagaimana sampai dia bisa merubuhkan itu karena waktu Bait Allah itu tembok-temboknya itu terbakar, itu emas-emas itu meleleh. Jadi mereka harus mencungkil semua batu-batu itu rubuhkan untuk ambil emas-emas itu. Makanya betul nubuatan ini terjadi, batu-batu semua diruntuhkan. Jadi di Israel itu hanya cuma ada tembok sedikit itu aja, namanya ratapan, tembok ratapan itu aja. Yang berikutnya, Pak Adolf, yaitu yang tadi dikatakan, di mana itu? Ayat 36 ya, 36. Tetapi tentang hari dan saat, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga. Loh, kok ini? Mana ya? Sebentar. Ini ayat berapa ini? Ayat 14, ayat 14.
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saya percaya ini sedang tergenapi, Pak Adolf. Kalau saya tanya begini, apakah kita yakin ada orang di dunia ini tidak pernah mendengar Injil? Saya percaya semua sudah mendengar. Karena dengan adanya teknologi internet, dengan teknologi yang namanya parabol, teknologi yang namanya sosial media, semua orang, saya percaya telinga itu sudah mendengar tentang Injil. Jadi ya memang ini sudah kita berada di akhir daripada akhir zaman. Belum lagi tentang terjadi peperangan, terjadi penyakit sampar. Memang ini dari dulu sudah terjadi peperangan, gempa bumi sudah terjadi, dulu sudah ada. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini ya, frekuensinya itu semakin meningkat, semakin tinggi. Gempa bumi itu, coba kalau lihat, saya ada punya aplikasi itu, Pak Adolf. Ya. Kita cek di aplikasi tentang gempa bumi, setiap hari ada gempa bumi. Setiap hari, jangankan di dunia, di Indonesia, setiap hari ada gempa bumi. Dari Sabang sampai Merauke, ada. Walaupun ya tidak besar ya, tapi selalu ada. Setiap hari itu ada. Apalagi kalau bicara secara global. Bicara soal kemiskinan, di mana-mana terjadi kan. Bicara tentang penyakit sampar, kita sedang menghadapi. Jadi, dan ini sudah mengarah ke situ, kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau memang kita memiliki kepekaan, ya, kalau menurut saya percaya bahwa kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman. Jadi, pertanyaan yang kelima, bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Kristus? Tidak ada jalan lain. Harus kita memiliki sikap seperti 5 orang gadis yang bijaksana itu, bersiap-siap dan berjaga-jaga. Itu aja Pak Adolf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya sangat setuju tadi. Saya juga percaya khususnya kedatangan Kristus apakah bisa dilihat oleh seluruh dunia. Ya, sekalipun tanpa televisi, ya parabola tetap bisa lakukan karena itu Tuhan penuh kuasa, kemuliaan. Tapi bisa saja Tuhan juga gunakan sarana itu melalui penyiaran sehingga bisa melihat peristiwa yang dahsyat itu. Bisa. Tapi tanpa itu pun, karena waktu Yesus ya menjanjikan akan datang kembali, pada saat itu belum ada seperti yang sekarang, televisi yang sekarang kan belum ada, tapi sekarang sudah ada. Nah, bisa saja itu dipakai oleh Tuhan melalui manusia, melalui orang percaya maupun yang tidak percaya untuk menyiarkan itu. Baik, terima kasih Pak. Dan tanda-tandanya pun sudah jelas tadi, sepakat kita untuk hal itu Pak. Terima kasih. Sekarang kita mau dengar dari Pak Ian dulu. Silakan, dari Jogja. Ya. Luar biasa. Wah, ini tidak lama saya, karena saya memang menanti-nanti malam hari ini. Puji Tuhan, ya, semua hamba-hamba luar biasa telah sepakat, dan saya rasa kita semua sepakat bahwa tidak ada yang diragukan lagi. Hanya video itu tadi yang memang membuat kita sedikit bertanya, ada apa? Nah, kalau saya mungkin memberikan catatan pendeknya dari saya baca di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dia tidak bilang dalam nama Bapa, Anak, dan yang Roh Kudus sendiri. Jadi tidak. Artinya bahwa ada 3 pribadi tetap. Ya, hanya memang menurut saya pemikiran TYW pada waktu itu, TJ apa JTW apa? JT. Oh, JT, ya. Jupiter apa ya namanya? JT. Nah, saya memang memperhatikan dari video tadi itu, dan sebelum-sebelumnya juga saya perhatikan bahwa memang kalau mungkin tadi Pastor bertanya apakah ini dari kampus atau tidak, atau maksudnya dari latar belakang dia belajar di sana, sebenarnya memang betul yang dikatakan Pak Adolf, ada pengaruh dari sana. Kenapa? Ya, dari Erastus sendiri mengatakan Bapa itu besar dan Yesus itu kecil, ya. Nah, sebenarnya dari mana juga itu semua? Sebenarnya itu menurut saya sumbernya dari perenungan pribadi sebenarnya. Ya, jadi makanya ini yang saya selalu katakan bahwa semakin kita punya banyak pengetahuan, kalau kita tidak sustain di dalam iman, semakin kita
maksudnya gini, semakin tinggi ilmu itu, kalau kita tidak punya pengenalan yang baik saat teduh, sebenarnya kalau ada saat teduh dengan damai, sukacita itu saya rasa tidak akan muncul pemikiran-pemikiran seperti itu gitu loh. Tapi karena terlalu canggih, nah saya sedikit mengomentari tentang teknologi, karena memang teknologi ini setiap hari bahkan setiap detik terupdate, itu yang saya lihat. Kenapa? Karena memang unsur-unsurnya itu sangat banyak sekali. Saya mau jelaskan sedikit bagaimana orang bisa buat robot. Kalau misalnya di Indonesia, itu buat robot dari apa yang sudah dibuat orang. Nah, supaya tidak bisa sama, itu harus dimunculkan pemrograman baru. Pemrograman baru ini hanya 2 sebenarnya. Jadi gini, di dalam pemrograman bahasa itu yang diperlukan tuh JavaScript, ya. JavaScript itu angkanya hanya 1 sebenarnya, 0 sama 1. 01, 01 ini kalau bisa dibilang 1 sampai 1000 itu perkaliannya banyak rumus-rumusnya. Nah, sehingga otak itu diasah, dipacu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, saya melihat di TJT ini, karena dia mengenal lebih banyak akan pengetahuan ini, jadi memacu adrenalinnya untuk mengeluarkan statement-statement baru begitu. Itu yang saya lihat di dalam video ini. Sebenarnya dia bermaksud seperti apa yang disampaikan Pastor Robert tadi, bahwa kalau dianggap sederhana, Roh Kudus itu siapa? Ya Tuhan. Gitu. Sebenarnya dia berpikir seperti itu hanya karena kata-katanya ini sehingga mempengaruhi pemikiran. Itu yang saya melihat. Makanya kadang, ya ini yang saya ambil pelajaran buat saya pribadi, untuk menyampaikan isi hati Tuhan itu konsisten pada dasar dulu. Gitu. Baru nanti kalau bisa apa yang disampaikan itu mintalah hikmat Tuhan benar-benar gitu. Jangan lari dari, ya saya tadi baca ayat firman Tuhan, kenapa juga Esya Rastu Sabdono mengatakan bahwa ada bapa kecil, ada bapa besar. Karena di ayat Yohanes 14:28 mengatakan hal itu. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus mengatakan hal itu. Berarti makanya dia mengambil pemikiran sependek itu. Nah, salah nggak sepemikiran begitu? Salah kalau misalnya dibawa ke dalam doktrin yang benar, tapi kalau logika pemikirannya itu benar. Karena itu yang disampaikan, tapi kan nggak dasar. Itu yang saya lihat. Nah, sekali lagi bahwa memang semakin canggih pengetahuan seseorang, semakin pengetahuan itu panas, sehingga membuat dia harus memacu adrenalinnya untuk mengeluarkan statement-statement baru. Sama halnya kalau kita belajar hukum. Ya, ketika kita belajar hukum, setiap hari kita akan mengenali tingkah seseorang ini, bisa di bawah hukum ini. Nah, gitu. Jadi ketika kita itu, jadi adrenalin untuk pengetahuan itu hati-hati kalau kita tidak punya penguasaan diri. Makanya buah-buah roh itu sangat penting sekali gitu. Bahaya ketika kita mengenal sesuatu tapi buah-buah roh itu tidak menguasai kita. Nah, saya kembali ke pertanyaan Pak Adolf ya. Apakah yang dimaksud dengan keempat tadi itu? Saya rasa kita semua setuju ya, 1 sampai pertanyaan itu saya nggak ulang lagi Pak Adolf supaya waktunya juga. Saya rasa kita setuju semua ya. Hanya itu tadi yang saya mungkin bahas sedikit. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ian. Ya, ada yang mau menambahkan sebelum Iya, saya Pak Adolf. Ya, silakan Mas Tias. Ya. Kalau menurut saya tentang topik malam hari ini sudah final ya. Sebetulnya ini pelajaran dasar katekisasi sebetulnya kalau di GPIB ya, di gereja saya. Pelajaran dasar katekisasi ini bahas konten seperti ini. Kalau Pak Rupi tadi nyinggung ini pengetahuan dasar ya memang karena semua katekismus yang ada di Katolik juga ini dipakai juga mata pelajaran ini dipelajari juga. Jadi, saya udah final mantep bahwa pertama pernyataan Joshua Tewu itu menurut saya nggak biblical, nggak selaras dengan kebenaran kitab suci. Yang kedua, saya terus pegang pengakuan iman rasuli itu, ya, pengakuan iman rasuli itu. Kemudian kalau kita lihat dari
alma maternya dari Joshua Tewu itu, ini saya lihat baru mendapatkan izin penyelenggaraan studi itu 2019, ya, kampus ini itu baru dapat izin penyelenggaraan studi. Nah, programnya S1, S2, S3, S3 juga baru dibuat, dan semua akreditasinya dalam pengajuan proses. Artinya, kalau dia sudah memberikan penganugerahan doktoral, itu sebetulnya kurang sah ya, nggak sah ya. Ya, nggak sah. Karena SK akreditasinya dalam proses pengajuan semuanya itu. Yeah. Terus kemudian dia menganugerahkan doktoral kepada Joshua Tewu sebagai doktor teologi lagi. Menurut saya itu sudah cara nggak biblikal, nggak alkitabiah juga cara-caranya. Itu ya. Aja Pak Adolf. Saya potong Pak Dias. Ya, saya potong Pak. Saya memang melihat betul kalau Pak Erastus Sabdono itu datang ke Jogja ketemu salah satu, tapi saya nggak tahu ini, tapi ini saya dengar langsung juga. Dia untuk masalah soal STT-nya itu dia ke Jogja ketemu salah satu STT yang memang bisa dibilang akreditasinya bagus untuk S3, S2. Nah, sementara waktu itu kalau nggak salah betul yang di kaitannya dengan Pak Dias tadi 2019, dia sedang mengurus juga untuk STT-nya itu Pak. Makanya dia maksudnya nebeng di STT lain supaya S2-nya dia bisa di sana ininya di Bible ini. Nah, makanya saya melihat bahwa memang banyak sekali itu aja Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, untuk menanggapi tadi menambah apa yang dikatakan oleh Mas Dias tadi, begini, PJT ini sebenarnya kalau kita lihat, tadi kita dengar seolah-olah dia ini kan anti teologi. Ya kan? Anti teologi dalam arti apa? Tadi kan ya apa ya kalau saya bilang gimana ya, seorang teolog tapi anti teolog. Ya kan? Anti teologi. Ya kan? Nah, benci tapi rindu itu namanya Pak. Ya, padahal dia menabrak sendiri dengan apa yang dia bilang bahwa dia sekarang dianugerahi doktor teologi, ya kan gitu, ya doktor teologi. Ya gak usah lah pakai teologi itu ngaco semua kan gitu, ngaco semua kan. Nah, kadang-kadang saya pikir tidak mengerti apa artinya teologi kan. Teologi itu kan dari dua kata, theos dan logos. Nah kan, theos Allah, logos itu ajaran, uraian, berarti apa? Kalau dua kata itu digabung, ya uraian atau ajaran tentang Allah. Ya kan, masa nggak usah berteologi, ya, jangan bawa teologi, nah misalnya gitu. Nah sementara mau jadi dokter teologi gitu. Nah itu apa yang yang diajarkan ya, dari Alkitab ya tentang Allah lah, ya kan gitu. Ada lagi selain JT, ya yang mengatakan begini, ketika mahasiswa pernah saya utus satu gereja, PPL, ini anak mahasiswa kita dinasihatin begini, nanti kalau kamu sudah pelayanan di kita, jangan kamu berteologi ya, jangan bawa teologimu ke gereja ini. Nah, lalu saya pikir, ini maksudnya apa? Jangan berteologi, jangan bawa teologimu di gereja ini. Nah, kalau di gereja tidak berteologi, terus kita mau ngapain? Kan? Ya mau politik, kan gitu. Mau ekonomi dan yang lain, ekonom gitu kan. Ya berteologi lah. Pada saat kita menyampaikan firman berkhotbah pun itu udah berteologi. Pada saat kita menginjil itu udah berteologi. Ini Pak Pendeta mengerti nggak sih artinya teologi kok dilarang mahasiswa berteologi? Ya jangan berteologi di sini, di gereja ini kan gitu. Satu ketakutan. Nah ini gimana? Kok bisa jadi gembala seperti ini? Kadang-kadang saya berpikir begitu ya. Ya, apa nggak mengerti itu apa artinya teologi? Demikian halnya tadi JT itu, ya kan JT itu. Ya ini seperti anti dari teologi, ya dari teologi. Nah, baik. Jadi ini sudah terjawab sebenarnya semuanya. Saya ini ada nanti saya kirim lah. Saya punya PowerPoint itu 90 PowerPoint. sudah mau tak jawab lagi. Untuk menjelaskan hal ini. Ya, untuk ya dikirim aja di grup Pak. Ya, tanda-tandanya, kemudian juga bagaimana sikap kita dalam menanti. Terutama poin dalam menanti itu jangan pernah berhenti memberitakan Injil.
Itu aja, jangan Iya. pernah berhenti beritakan Injil kapanpun, dimanapun kita harus aktif. Jangan berdiam diri. Kalau sekarang mungkin tidak bisa langsung ketemu orang, ya kita gunakan kecanggihan teknologi atau teknologi virtual seperti ini ya. Ya, banyak kok. Ya. Ya teman kita ada lewat Facebook dari Jogja, ya bukan dari Jogja, dari Surabaya. Ya akhirnya kita kenal seorang ibu, ya seorang ibu akhirnya sekarang ikut di grup KTB kan, punya KTB kelompok bersama. Itu di dalamnya itu adalah mayoritas rata-rata orang yang dari seberang, arti tadinya orang-orang yang tidak percaya. Nah itu sampai ikut sekarang di KTB. Ya dan juga ada dari Bali juga yang ikut. Ya penginjilan, ya lewat Facebook, penginjilan lewat apa namanya Zoom seperti ini, ya Zoom seperti ini. Kita ajak ikut. Nah kita lakukan terus itu yang harus kita lakukan. Jangan pernah berhenti. Dan grup ini pun jangan pernah berhenti, ya harus lanjutkan sampai nanti tahun depan mungkin ya kita bisa menambah 2-3 orang lagi gitu kan, supaya kita semakin dipercaya gitu ya. Saya Pak Aven bisa nambah itu. Ya. Ya, jadi mungkin saya tidak sampaikan PowerPoint saya, tapi menambah sedikit ini yang pertanyaan ini yang pertanyaan pertama tadi sudah jelas, pertanyaan yang kedua mungkin saya pun tambahkan, dikatakan dengan cara yang sama, tadi Pak Robert, Pak Irwan juga sudah sampaikan. Ya, kalau kita berpatokan ke ayat itu saja dulu, ayat 11 itu, ayat 9 sampai 11. Dengan cara Pak, kita sapa Pak ini dulu Pak. Siapa? Sudah? Pak, siapa? Pak Prof, sudah datang, Pak Prof. Sudah. Mana beliau? Oh, Pak Prof. Oh, bergabung. Luar biasa, baru hadir. Pak Adolf bilang, Pak Adolf kasih gambar tadi bawa roti. Wah, Prof. Luar biasa, Prof. Bagaimana kabar? Luar biasa. Kita ingin dengar juga ini Pak Adolf dari Prof Abraham ini. Biasa, luar biasa. Ya, baik Pak. Sampai pagi ini. Selamat bergabung kembali, Prof. Ini ya hanya say hello aja. Ya. Saya baru pulang. Oh, baru pulang ya. Tadi pembahasan kita hari ini sangat menarik, Prof. Ini tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, sekaligus juga menanggapi video dari ada satu pastor yang sangat terkenal dan banyak juga pengikutnya, tapi sudah kita sepakat tadi menolak ya pandangan atau tafsiran beliau yang mengatakan bahwa ini yang di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai ke 11 itu kan Prof, pemberitahuan dari malaikat kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus juga, dan Paulus juga. Tapi ada Joshua Theo katakan bahwa ini sudah tergenapi. Kapan tergenapi? Yaitu ketika Roh Kudus datang. Jadi Yesus naik sebentar, sekejap, langsung turun lagi dalam bentuk Roh Kudus. Artinya Yesus itu adalah Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi itu pribadi yang sama. Gitu. Nah, kalau begitu, siapa yang kita nanti sampai hari ini kita nanti yang kita nanti lagi kalau memang sudah datang dalam bentuk Roh Kudus. Nah itu tadi kita putar videonya tadi. Nah, tapi yang saya katakan di sini ini salah kaprah. Bahwa ini jelas-jelas adalah ayat yang ke-11 ini, ya, ke-11 ini. Berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Ini jelas tentang pemberitahuan akan datang kembali siapa? Yesus. Bukan. Artinya katakan tadi ini sudah datang, yaitu dengan bentuk Roh Kudus. Nah, bentuk Roh Kudus. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan cara yang sama. Roh Kudus ketika dicurahkan kita nggak lihat, ya kan? Kita nggak lihat ketika dicurahkan itu sesuai dengan janji Tuhan. Apa kita bisa lihat? Padahal Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 1:11 ini bisa kita lihat. Berarti dalam bentuk fisik tubuh kemuliaan seperti dia naik ke surga, dilihat, dipandang dengan mata kepala sendiri. Seperti itu juga nanti dia turun.
Ya, ketika dia datang yang kedua kali bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Nah, kalau dikatakan itu Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah turun sesuai dengan nubuatan dari kitab Yoel dan juga apa dikatakan oleh Yesus dia akan mengutus Rohku. Nah ini tentu sangat tidak selaras, bertentangan. Nah, bertentangan. Kita nggak bisa melihat Roh itu kalau Yesus pribadi yang kedua adalah anak manusia yang sudah memiliki tubuh kemuliaan. Itu bisa dilihat oleh murid-muridnya sebelum naik ke surga, dan dia akan kita lihat juga setelah dia datang dari surga, datang ke dunia ini. Terlihat. Nah, berarti ya katakan tadi ini dari mana pemahamannya Josotheus yang mengatakan ya itu Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Bahkan terakhir pernyataannya tidak ada pribadi Bapa yang kekal, tidak ada pribadi Anak yang kekal, tidak ada pribadi Roh Kudus yang kekal. Artinya beliau berarti hanya saya percaya, hanya tunggal, hanya satu pribadi, tidak ada tiga pribadi. Kan itu pernyataannya itu, terakhir itu, ya kan? Nah, hanya satu pribadi. Jadi menyangkal ketiga pribadi yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, data dan faktanya sangat jelas, ya sangat jelas. Yang menunjukkan tiga pribadi itu tiga pribadi yang berbeda. Hanya satu sehakikat dalam hal apa? Keilahian. Hakikat atau keilahiannya itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara, tidak ada yang lebih rendah, ya setara, sempurna, ya sempurna dan tidak pernah bertentangan, tidak pernah berbeda. Maka yang dikatakan Esa itu apa? Yang Esa itu bukan pribadinya, yang Esa itu adalah keilahiannya. Tidak ada Tuhan seperti dia, tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita percaya di Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hal keilahian. Itu tidak ada. Maka Esa satu di dalam keilahian. Itu ya, di dalam pribadi itu tetap Alkitab sudah sangat jelas, ya tiga pribadi itu dibuktikan oleh Alkitab. Nah, Alkitab. Maka ini mengutip Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 mengatakan itu sudah digenapi dengan kedatangan Kristus dengan datangnya Roh Kudus. Nah, ini pikir kita dengar apa yang akan disampaikan oleh tambahan mungkin dari Prof. Abraham. Silakan, Prof. Saya sebenarnya ini tidak tahu kenapa yang tadi videonya apa saja. Ya, videonya tadi gini Prof, tadi videonya tadi kan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Kemudian tidak ada ya tiga pribadi. Bapa pribadi yang kekal, Anak pribadi yang kekal, Roh Kudus pribadi yang kekal, itu tidak ada. Ya Bapa itu ya Anak, Anak itu ya Kristus. Jadi tunggal, hanya satu pribadi saja. Pribadi saja. Lalu tadi mengutip Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11, ini kan pemberitahuan dari malaikat bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Menurut beliau ini sudah digenapi. Digenapi di mana? Digenapi pada saat Roh Kudus turun. Nah, itulah Yesus itu yang turun itu. Ya, Roh Kudus itu yang turun itu adalah Yesus. Nah, itu. Itu videonya ada di mana begitu seperti itunya? Ada di viral Pak. Saya tadi kita udah putar. Nanti akan saya. Ini kita nggak usah repot. Ini sesuai dengan tulisan aja, terima itu udah jelas. Ya. Nggak usah repot yang mereka punya yang pikiran yang lain apa itu tentu tidak benar. Karena apa? Kita dalam Alkitab tertulis berkata-kata itu sudah jelas. Jadi gini, yang tadi Pak Adolfus sudah jelaskan, sekarang tentang Trinity itu, jangan bikin masalah-masalah atau jangan ikut yang cerita yang aneh. Kenapa? Ini satu, tapi semuanya tugasnya berbeda. Sesuai dengan keadaannya, tugasnya berbeda. Kenapa? Tidak perlu yang cerita yang lain. Karena apa? Kita tidak bisa jumpai Tuhan. Kalau kita langsung ketemu Tuhan, semua mati. Karena tidak ada manusia. Jadi untuk
untuk perbaiki untuk itu, biar kita bisa jumpa itu adalah Yesus. Jadi Yesus bilang, kita bilang itu Injil. Injil itu Logos. Jadi ini adalah untuk tentang cara bicaranya melalui Yesus dan melalui Injil. Lalu itu juga ada batasnya. Kenapa? Yesus pakai tubuh manusia. Kalau manusia ada batasnya, nggak bisa sekaligus selesaikan setiap orangnya, nggak bisa. Makanya lalu Yesus sesudah bangkit, sesudah dari kubur udah bangkit, naik ke surga, lalu tugasnya ganti dengan Roh Kudus. Tetapi ini semuanya satu. Jadi yang ada yang lain yang cerita yang seperti cerita ini ayat ini, tetap Yesus nanti datang juga tetap kelihatan seperti begini. Yang waktu kisah para rasulnya hanya beberapa orang lihat, tapi secara tetap sama. Nanti seluruh dunia, seluruh mata manusia bisa lihat dia. Lalu tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau yang kata singkat aja kalau orang berdosa semua lari. Tetapi yang orang tetap tugas yang benar, mereka terima. Oh haleluya, selamat datang. Itulah ini di dalam kisah para rasul sudah jelasnya, yang kata-kata itu tidak ada yang tambahan atau kurangan. Itu sudah cukup. Di sini tidak tertentu termasuk Roh Kudus turun atau naik atau enggak ada. Tetap jelaskan tentang Yesus yang sekarang naik dan akan datang lagi juga seperti begitu. Tidak ada yang lain aneh. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan. Sorry, saya mau tanya ke Prof. Abraham. Ya. Prof, kita setuju bahwa Yesus itu akan datang seperti dia pergi ke surga, iya kan? Sama seperti dia pergi ke surga, begitupun juga nanti datang kembali. Kan dikatakan bahwa seluruh dunia akan melihat dia. Pertanyaan saya, Prof, yang tadi kita sudah diskusikan, karena yang tadi saya sudah sampaikan ada dua teori. Ada yang mengatakan bahwa kita, semua dunia ini akan melihat dia secara supranatural, gitu ya kan? Mata bisa melihat secara supranatural, tapi ada yang mengatakan, oh, maksudnya semua dunia bisa melihat dia itu melalui televisi, karena sekarang kan televisi itu di mana-mana, iya kan? Ada yang namanya headline news. Jadi secara live kita bisa menyaksikan melalui internet. Menurut Prof gimana itu? Tuhan tidak pakai internet, Tuhan tidak pakai secara manusia. Tuhan pakai cara Tuhan sendiri. Maka itu waktu Yesus datang di dunia tidak pakai cara manusia, cara dia. Waktu pertama datang juga cara dia kan. Dan dia naik kayu salib juga tidak sesuai dengan cara manusia, cara Tuhan sendiri. Dan masuk kubur dan keluar bangkit juga cara manusia bukan, cara Tuhan sendiri. Naik juga cara Tuhan sendiri. Jadi datang juga tidak pakai itu semua itu. Makanya kita makin hari makin sulit, dan kita harus jaga iman kita yang benar, biar jangan ikut campur atau terima salah satu sedikit pun, jangan terima teori-teori yang aneh. Itu penting sekali. Jadi kita begini, fokuskan jawabnya ada di Alkitab. Ya, jawabnya bukan dengan melalui orang yang lain. Pertanyaan di Alkitab, jawab juga ada di Alkitab tertulis dengan huruf yang benar. Maka kalau kita dengan tulisan bahasa Indonesia kalau tidak cukup memahami, udah cari bahasa Inggris aja. Lalu bahasa Inggris juga kalau tidak cukupi, pakai yang bisa saya baca-baca, yang enggak usah sampai ke dalam ahli-ahli, tapi yang beberapa Alkitab kalau kita bisa baca, kalau taruh seperti bahasa Jawa, Indonesia saja ya, bahasa Jawa, bahasa Ambon, beberapa bahasa Alkitab taruh sama bahasa Indonesia taruh aja, kita bisa cukup jelas. Saya hebatnya, saya kagetnya, bahasa Indonesia lebih jelas pada bahasa Korea untuk bahasa aslinya. Lebih jelas. Makanya cukup. Cuma ada kekurangan bahasanya ini, karena bahasa Indonesia campur sama bahasa Melayu, Malaysia. Beberapa kata yang penting
orang Indonesia sendiri tidak mengerti kalimatnya, tetapi ternyata itu bahasa Malaysia asli. Jadi begini, tolong kita hamba Tuhan, ada banyak isu-isu dan teori-teori banyak, singkirkan dulu, jangan taruh di kuping. Kalau taruh kuping itu bisa melalui kuasa setan, bisa masuk ke pikirannya, kita bisa berubah. Makanya jangan begitu, biarlah dulu. Kenapa? Sampai sekarang kalau kita salah percaya, berarti kita juga sekarang tetap berdosa. Tetapi begini, kita berjalan ini, memang kita belajarnya dari kita melalui kata manusia. Tetapi yang orang yang ajarin juga melalui Alkitab. Berarti yang kita sudah ada sejarah. Memang bukan sejarah itu harus benar, tidak. Sejarah bisa juga salah juga, tetapi ada yang banyak pikirannya sama-sama. Berarti kita sampai sekarang percaya dan kita baca itu tidak ada masalah. Cuma kurangnya apa? Sedikit kurang memahami, kurang sampai ke dalam. Tapi sekarang banyak orang datang, setan dan iblis datangnya dengan melalui bahasa asli segala macam, dan mereka datanglah untuk mau godakan, untuk menggodakan untuk iman kita yang benar. Makanya yang mereka berkata yang ada beberapa hal, kalau tidak jelaskan dengan Alkitab, jangan ikut. Tetapi mereka tetap bandingkan dengan ayat-ayat Alkitab. Ini cocok sama ini, kodenya sama. Kalau begitu boleh kita terima. Tapi itu pun kita sendiri renungkan dulu, baru kita boleh terima atau tidak. Karena apa? Sampai sekarang tidak ada perubahan. Udah ribuan tahun tetap berjalan, kita tetap belajar, dan kita tetap percaya. Oke? Thank you, Prof. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Robert, masih lanjut? Tadi Pak. Lanjut, silakan. Mantap. Ya, lanjutnya ini lanjut PowerPoint, lanjut doa. Ini udah 10:30. Biasanya Itu Pak Elia, Pak Gem Irwan tuh mau tanya itu kayaknya. Pak Gem Irwan sama Pak Elia ini mau tanya kayak. Ya, tapi jangan ditanya tesisnya Pak kepada Pak. Pak Irwan udah mau doa penutup. Ya. Ya, yang pertama sih senang ketemu Profesor Abraham lagi nih. Udah lama nggak ketemu, Prof. Ya. Prof, dengar nggak, Prof? Maaf sekali, maaf. Tapi saya seringkali saya ngintip semua. Ngintip. Jadi nggak lah ngintip. Jangan Ya, minum ya. kopi sendiri dong. Ya, yang penting sehat aja, Prof ya. Iya, saya sekarang berjuang. Tadi juga baru saya pulang dari rumah sakit. Barusan. Oh, oke. Ya, baik. Saya pikir ya, saya tidak menambahkan kembali apa yang sudah kita bicarakan, tetapi saya melihat bahwa satu kesimpulan bahwa ketritunggalan ini sebetulnya, ya tadi saya sepakat dengan Pak Adolf, jadi ini sudah harga mati lah, nggak perlu justru kalau semakin dibicarakan orang-orang yang tidak jelas ini malah jadi ngaco gitu. Karena saya berpikir bahwa ini sudah sekian jauh ya, ketritunggalan ini sudah lama gitu. Dan sekarang ini munculnya baru sekarang ini orang berani untuk bicara duit tunggal lah, bahkan pribadi Allah Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Wah, itu luar biasa kalau menurut saya gitu. Jadi saya pikir ya sudahlah, itu memang benar yang firman Tuhan katakan, akan ada penyesat akhir zaman, nabi-nabi palsu ya. Saya ambil kesimpulan ke sana aja kan? Jadi ya kita nggak usah pengaruh lah ya, artinya malah jadi kita pusing sendiri gitu.
ini apa yang kita percaya ya kita yakini aja udah gitu. Ya. Saya kira itu aja sih Pak mengenai ketritunggalan. Mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali ya juga sudah jelas di dalam Alkitab, tanda-tandanya pun sudah jelas memang ada. Yang pasti bahwa Pak Robert sudah katakan bahwa ini visible gitu, lihat mata turun dari itu yang saya juga percaya itu gitu. Saya yang lain karena Alkitab yang mencatat seperti itu ya kita dengan firman Tuhan kalau kita lihat secara mata. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita saat ini bisa melihat atau nanti generasi kita kan gitu. Dan pertanyaannya adalah siapa yang bisa melihat? Yang orang yang hidup bisa lihat dong. Ya, persoalannya itu Prof, kita masih hidup atau tidak kan? Oh, tidak. Bukan. Kalau kita sebelum kita jumpai Yesus, kalau kita mati, nanti setelah Yesus datang kita semua bangkit. Nah, tadi yang sudah disinggung oleh Pak Robert, apakah rapture dulu bahwa Yesus datang, baru Yesus datang, ya kan? Nah, itu kan begitu ya, Prof ya. Itu kalau yang dikatakan oleh Pak Robert tadi ya, ada pengangkatan dulu, Yesus datang, kan gitu. Nah, kalau Yesus datang, yang mati dibangkitkan dulu kan, Prof, gitu kan? Jadi ya sama aja sih melihat kedatangan juga orang mati kan. Ya gitu. Mau mati mau hidup ya artinya sama lah. Pada hakikatnya kita menyaksikan bahwa Yesus turun ke dunia gitu. Itu juga di Alkitab sudah jelas tuliskan. Ya. Waktu Yesus datang akan bangkit semua. Lalu dihukum lagi kan yang sudah tidak ya masuk ke dalam nanti sudah dikunci, tidak boleh lagi tuh. Ya. Yang lain kita masuk ke pesta. Yang pesta itu sudah jelaskan di dalam Yohanes pesta Kana. Itu sebagai contoh. Yang mereka siapnya hanya 6 tempat. Sebenarnya ada mereka 7 tempat, tapi satunya simpan di mana? Nah, itu agak panjang kalau mulai begini sampai besok kadang tidak bisa selesai. Yang penting kita tulis itu. Besok Sabtu Prof di sini Prof. Jadi bebas. Mau sampai pagi juga boleh. Nanti gini, kita yang penting gini aja. Yesus itu sebagai alat bicara Tuhan. Tuhan pakai Yesus mau bicara kepada secara langsung pada manusia. Makanya Yesus datang di dunia. Itu adalah Tuhan juga sendiri. Tuhan sendiri datang di dunia mau langsung bicara. Kenapa? Tuhan tidak bisa langsung bicara kepada manusia. Jadi Yesus adalah alat untuk bicara. Makanya bilang logos kan untuk bicara. Tuh. Jadi sebelum logosnya bukan logos. Perjanjian lama sema kan, kalau sema apa? Kamu dengar, itu sema. Tapi setelah Yesus logos, itu langsung dia juru bicara. Itu adalah Tuhan. Lalu, Yesus kenapa harus datang di dunia melalui manusia? Karena apa? Kita tampak dengan manusia dan manusia, masalah manusia dengan manusia selesai dulu. Ini selesai dulu, sudah jelaskan. Makanya Yesus berkata, kalau barang siapa lihat saya, sudah lihat Bapa, sudah jumpai Bapa, sudah jelas dulu. Dia punya tugas sudah selesai untuk harus jadikan korban. Kenapa? Harus mesbahnya selesai dulu. Makanya dia mati dan semua selesai dulu. Naik sekarang tugasnya sekarang Roh Kudus. Ya tetap kerjanya Tuhan punya kerja, Yesus punya kerja, Roh Kudus punya kerja. Tujuannya sama untuk selamatkan kita. Tidak ada yang lain. Harus selamat. Kenapa? Perjanjian lama pertama Tuhan cipta manusia dan yang lain semua cipta dunia setiap hari dalam 6 hari setiap hari terakhirnya bilang
dia semua baik, dia itu baik, semua baik. Makanya kita dalam hidup ini berjalankan, kita tidak bisa sempurna. Makanya melalui firman, melalui logos, kita menjadikan kelihatan baik. Tuhan dia kita baik. Hanya itunya kembali, biar yang pertama Tuhan kasih kepada kita yang hidup. Ya, haya, hai, nefesh, haya, hai, nefesh. Yang haya itu adalah tiupan hidung kita. Itu adalah haya. Hai, nefesh itu binatang bilang hai, nefesh. Tapi manusia haya, hai, nefesh. Ini artinya apa? Kita di dalam hidup bersama dengan Tuhan, biar yang pertama rencana Tuhan manusia itu sudah sangat baik, itulah itulah tujuan itu. Makanya sekarang Roh Kudus juga tetap tinggal di kita. Makanya kita yang paling penting itu 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tubuh kita adalah baik Allah. Di sini ada Tuhan, mata Tuhan ada, di sini ada Roh Kudus ada, di sini ada Yesus. Kalau kita selalu kita jadi baik Allah, kita hidupnya itu beribadah, setiap saat beribadah. Itu penting, hanya itu aja cukup selesai. Tidak perlu teori-teori yang lain tentang apa-apa, tidak perlu. Kenapa? Kita harus sadarkan tubuh kita adalah baik Allah. Sekarang di sini ada Tuhan, mata Tuhan, ya, ada Yesus, ada Roh Kudus. Apakah kita bisa bersalah? Tapi gara-gara itu kita bisa takut? Bukan. Kita bebas. Sesuai dengan kita punya karunia atau segala macam, kita bebas. Kenapa? Tuhan cipta manusia bukan sama-sama, bukan cetak seperti di pabrik barang-barang. Manusia punya ada idenya semua, ada. Bebas. Sesuai dengan, makanya itu namanya talenta. Monggo, sesuai itu, tetapi kita batasnya apa? Kalau mata Tuhan dia ini benar enggak? Tidak. Hanya itu ada kita jelaskan. Kalau begitu, yang pertama, tidak bohongkan diri sendiri. Selesai. Kalau setiap manusia, termasuk khusus kita hamba Tuhan, tidak bohongkan diri sendiri, wah itu luar biasa. Ya. Tapi kebanyakan nipu diri sendiri, kan tidak tahu saya salah atau tidak. Seandainya kita salah pun, biarlah. Itu kita, saudara dan saya juga sama loh. Dari situ kita harus perbaikin. Untuk itu tubuh kita adalah baik Allah. Ini gereja ini di sini. Ini dulu. Lalu kita kumpul di gereja itu. Makanya gereja di situ apa namanya? Gereja panggilkan. Ya itu tempatnya. Jadi gini. Kita di dalam Alkitab tertulis. Kenapa Yesus ada di dunia? Kenapa ada Roh Kudus di dunia? Sebenarnya bukan di dunia. Dalam hati kita semua dong. Kenapa? Tuhan cipta manusia pertama, tiup hidung kita. Yang itulah adalah atribut Tuhan kan. Ya itu loh. Jadi ya sangat-sangat. Sekarang gini, saya lihat beberapa negara juga aneh-aneh sekarang. Kenapa? Mereka sudah bosan. Kan? Mereka sudah bosan. Kita beribadah juga bosan. Makanya cari ibadah yang aneh-aneh. Ya? Yang teologi juga sudah bosan. Makanya disitulah masuk setan. Kenapa? Maunya manusia menjadi mau sombong. Coba, setan pertama datang kepada Hawa. Setan bilang apa? Benar, Tuhan benar. Itu adalah firman Tuhan kan? Tapi dia bilang, enggak, kamu bisa jadi seperti Tuhan. Itu cerita yang teologi yang lain kan? Seperti sekarang juga sama. Datanglah setan, pakai teologi yang lain, lalu kita kupingnya jadi manis. Wah, itu benar ya? Itu semua satu, itu semua makan buah dong.